Ini dia Xiaomi Band 10 atau Xiaomi Band 10. Kali ini saya menyobain atau melihat yang tipe Ceramic Edition dan membandingkan dengan tipe yang biasanya ini ya, yang warna hitam saya pilih sengaja. Serta di video ini juga saya akan compare dengan Huawei Band 10 yang udah menjadi daily driver saya selama ini juga. Kira-kira fitur terbaru apa aja nih yang ada di Xiaomi Band 10 ini, dan apakah layak untuk upgrade ke Xiaomi Band 10 atau tetap di Xiaomi Band 9 aja, atau mending pilih tipe smart band lainnya? Kalau dari tampilan desain sendiri, kedua smart band ini terlihat mirip ya, yang Ceramic Edition maupun yang tipe biasanya nih. Untuk spesifikasi layar, dia sudah menggunakan AMOLED dengan ukuran 1,72 inch. Dia lebih besar daripada Xiaomi Band 9. Yang ukuran layarnya dia cuma 1,62 inch, resolusinya juga lebih kecil kalau Xiaomi Band 9. Untuk kecerahan layar juga ini lebih kecil ya, Xiaomi Band 9 cuma 1200 nits, sedangkan Xiaomi Band 10 itu 1500 nits. Pastinya lebih cerah atau lebih terang si Xiaomi Band 10 ketika di outdoor. Untuk di outdoor sendiri saya tes ini benar-benar nyaman banget, bisa terlihat dengan jelas walaupun di sunlight, di tengah-tengah matahari gitu ya. Untuk sensornya sendiri dia memakai 9 aksis plus kompas elektronik. Jadi di Xiaomi Band 10 ini dia sudah ada fitur yang namanya kompas elektronik. Jadi kita perlu kalibrasi dulu dengan putar-putar seperti ini dan tampilannya ya seperti ini guys. Untuk fitur olahraganya di Xiaomi Band 10 dia ada VO2 Max. Kemudian juga ada fitur yang namanya Running Course. OS sudah menggunakan HyperOS 2.0 yang lebih halus atau lebih smooth ya. Ini benar-benar saya rasakan benar-benar smooth banget deh. Untuk perpindahan layar, animasi juga touchscreen-nya benar-benar keren banget. Fluid lah boleh dibilang. Untuk baterainya sendiri terbilang sama seperti Xiaomi Band 9 yang cuma 233 mAh. Untuk ketahanannya bisa sampai 21 hari, di deskripsi produk tertulisnya. Selama pemakaian saya kurang lebih 2 harian, always on display saya aktifkan, saya pakai untuk dibawa tidur ya, semalaman. Selama 2 harian ini sisa baterainya ada di 87% dari awalnya 100%. Menurut saya ini cukup irit lah ya, dibandingkan smartwatch pada biasanya bisa berkurang dalam 1 hari itu bisa 20%. Kalau Xiaomi Band 10 ini cuma 13%-an aja. Wow. Untuk Bluetooth konektivitasnya sudah memakai versi terbaru yaitu 5.4. Yang ada fitur NFC itu hanya ada versi China-nya ya. Untuk GPS yang pastinya belum ada ya di smart band Xiaomi Band 10 ini. Jadi hanya fungsinya untuk melihat data olahraga aja. Jadi kemana-mana kita harus menggunakan GPS smartphone kita ketika di outdoor olahraga ya. Kalau buat teman-teman yang menanyakan apa bedanya yang Ceramic Edition dengan yang tipe regular biasanya ini Xiaomi Band 10, saya boleh bilang untuk tipenya yang Xiaomi Band Ceramic Edition ini ya cuma beda di bagian build quality, tampilan warnanya aja nih. Untuk yang Ceramic Edition memang lebih cakep sih ya, warna putihnya ini benar-benar putih banget seperti putih susu gitu. Kemudian strapnya juga disamakan warna putihnya sampai full white, sampai di bagian belakangnya juga ini backcase-nya menggunakan warna putih. Untuk warna putihnya sendiri dia glossy ya, ini bukan doff atau matte. Dan saya coba kombinasikan dengan strap-strap yang lainnya nih, bawaan dari Xiaomi-nya. Ini saya mempunyai 2 pasang strap dari Xiaomi, tetapi menurut saya untuk diganti dengan model strap lainnya, saya merasa untuk yang warna putih ini kurang masuk ya, lebih cocok yang warna hitam. Jadi kalau warna hitam ini masuk ke dalam segala warna di bagian strapnya ini, kecuali kalau memang mau diganti warna strapnya ini mending model yang warnanya cerah juga. Dari segi fitur tampilan layar menurut saya ini nggak ada perubahan sih, sama-sama aja dengan yang tipe Ceramic Edition-nya. Untuk fungsi dia punya fitur-fiturnya juga terbilang sama, mirip guys, nggak ada yang dibedakan. Karena harga juga saya lihat itu beda sedikit doang harganya ya. Mungkin kalau buat kamu yang pemakaiannya bersih gitu ya, resik, nggak cepet kotor, bisa pilih si Ceramic Edition ini. Benar-benar keren banget sih. Menurut saya untuk kemajuannya sendiri di fitur-fiturnya Xiaomi Band 10 ini cukup banyak peningkatan ya dibanding tipe-tipe sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan Xiaomi Band 9 yang tidak ada di Xiaomi Band 9 itu pastinya di bagian layar. Untuk Band 10 lebih besar, cerah, dan benar-benar smooth banget. Sensornya ada sensor kompas plus 9 axis, akurasi yang lebih tinggi. Kalau saya perhatikan juga kekurangannya ini tidak ada Bluetooth call. Dia tidak ada fungsi Bluetooth speaker dan mic maksud saya. Jadi dia tidak bisa menjawab telepon langsung dari smart band ini. Fitur kesehatan dan olahraga dia lebih lengkap menurut saya. Ada VO2 Max, training load, fitur sleep data juga terbilang lebih komplit ya datanya. Ada running course, juga ada real time heart rate broadcast.
seperti di smartwatch branded gitu ya. Desain berasa lebih premium, UI dan OS-nya juga sudah pastinya memakai HyperOS yang tipe terbaru nih. Yang tidak ada perubahan yang tadi saya sebutkan seperti baterai dan daya tahannya ini masih sama aja ya seperti Xiaomi Band 9. Terus apakah kita layak upgrade dari Xiaomi Band 9 ke Band 10 ini? Menurut saya kalau kamu punya Band 9 ya tergantung lagi nih guys. Kamu butuh nggak fitur-fitur yang lebih komplit atau desainnya yang lebih besar? Apalagi yang model Ceramic Edition nih lebih cakep ya menurut saya. Kalau nggak butuh semuanya itu ya nggak usah upgrade menurut saya. Atau pilih smart band yang lain nih. Misalnya seperti Huawei Band 10 yang udah jadi daily driver saya juga. Untuk di atas kertas atau deskripsi produk ini Xiaomi Band 10 dengan Huawei Band 10 ini terlihat berbeda ya. Berbeda banget malahan seperti di spesifikasinya. Huawei Band 10 layar memang sama AMOLED dengan ukuran 1,47 inch. Bedanya Huawei Band 10 ini dia melebar bener-bener kotak ya. Kalau yang Xiaomi Band 10 ini memang lebih besar tetapi dia memanjang atau lonjong gitu. Untuk ketebalannya sendiri kalau saya perhatikan lebih tipis sih Huawei Band 10 ya. Kita ukur coba. Bisa dilihat Huawei Band 10 di 9 mm lebih, tidak sampai 10 mm. Sedangkan Xiaomi Band 10 ada di 11 mm lebih nih. Ini cukup tebal ya bisa dilihat. Dan bobot beratnya juga saya merasakan ini Xiaomi Band 10 yang Ceramic Edition ini lebih berasa ya bobotnya dibandingkan dengan yang regulernya ini. Untuk Huawei Band 10 sendiri saya lihat cuma di 30,5 gram. Kalau Xiaomi Band 10 reguler dia ada di 27,4 gram. Ini lebih ringan si Xiaomi dibandingkan si Huawei. Tetapi dengan Xiaomi Band 10 Ceramic Edition ini paling berat di 44,2 gram. Jadi kalau dibilang ringan ya Xiaomi Band 10 reguler ini lebih ringan. Walaupun dia materialnya memang menggunakan metal ya. Untuk di bagian case-nya ini bukan plastik lagi. Untuk yang plastik nih bagian back case-nya aja. Sedangkan Huawei Band 10 juga materialnya dia menggunakan metal ya di bagian case-nya. Tetapi disediakan satu tombol fisik yang memudahkan kita untuk back dengan lebih cepat. Touchscreen keduanya ini benar-benar sensitif banget semuanya, smooth dan oke banget. Dan saya coba sedikit compare, ini data tidur saya sewaktu semalaman ya. Saya lihat untuk si Xiaomi dia ada di 6 jam 40 menit, sedangkan di Huawei ada di 6 jam 34 menit. Perbedaannya dikit sih ya. Untuk skor tidur sendiri di Xiaomi Band 10 tidak ditunjukkan ya skor tidur saya berapa persen, sedangkan di Huawei ada 83 nih skor tidurnya. Jadi cukup baik ya. Kemudian data yang ditampilkan di smart band-nya masing-masing saya merasa lebih detail si Xiaomi sih. Bisa dilihat grafik datanya ya. Kemudian kalau si Huawei ya tampilannya seperti ini aja. Untuk tampilan data tidur ketika kita lihat di bagian aplikasinya seperti ini tampilannya di Xiaomi. Seperti interpretasi dan saran tidur di Xiaomi, ini aplikasinya ya dimunculkan sarannya seperti ini. Dan di Huawei juga ada ya, di Huawei Health tampilannya seperti ini mirip-mirip. Tapi sekali lagi menurut saya pribadi, saya merasa untuk data tidur, saya merasa lebih lengkap atau lebih detail di Huawei Health aplikasinya. Untuk watch face yang dibawakan dari Xiaomi sendiri ini dari aplikasinya Mi Fitness, ini menurut saya cukup bagus-bagus, banyak yang terbaru nih seperti ini ya. Banyakan juga gratis, tidak berbayar. Dan ini sudah saya install cukup banyak ya watch face pilihan ke smart band Xiaomi dan dia bisa menampung lebih daripada 4, 5 bahkan lebih nih. Kemudian connect untuk ke aplikasi pihak ketiga harusnya ini bisa. Tuh bisa dilihat Health Connect, Strava, Google Fit, ke Suunto juga bisa nih. Mantap bener ya. Buat teman-teman yang belum lihat smartwatch terbarunya dari Suunto, saya sudah pernah tayangkan ya. Link videonya saya taruh di deskripsi. Suuntoran, tuh banyak yang bilang keren banget sih si Suuntoran itu ya. Untuk notifikasi chat masuk kita lihat di sini tampilannya. Di sini kita bisa melihat untuk nama pengirim dipisah ya di bagian atas, cakep banget dengan logo aplikasi WhatsApp. Kita lihat di sini notifikasi karakter pesannya bisa terbaca cukup baik, fontnya rapi, tidak besar, tidak kecil dan bisa membaca banyak karakter nih. Walaupun memang kalau saya perhatikan ini terputus ya, nggak full karakter, cakep. Dan dia juga tidak bisa membalas chat atau template pesan ya, pesan singkatnya secara cepat ya tidak bisa. Walaupun ini saya menggunakan smartphone Android ini tidak bisa. Notifikasi panggilan masuk ini hanya notifikasi aja ya yang tadi saya sebutkan di awal, dia hanya bisa menampilkan siapa penelponnya, nama penelponnya di sini guys. Oke, jadi kesimpulan dari saya, jika kamu pengguna aktif
atau yang suka berolahraga di outdoor yang ingin punya fitur GPS, smartband Xiaomi Band 10 ini kurang cocok buat kalian karena dia tidak ada fitur GPS yang mendukung. Tetapi kalau kamu pengen upgrade dari Xiaomi Band 9, menurut saya ini banyak ya yang di-upgrade seperti VO2 Max, akurasi renang, layar yang lebih besar, lebih smooth, dan dia juga mengeluarkan yang model Ceramic Edition. Ini menurut saya cakep banget, keren, berasa mewah. Walaupun harganya ini bedanya nggak terlalu banyak ya, beda sekitar 100 ribuan. Oke, mungkin buat teman-teman yang ingin menambahkan lagi, apakah recommended atau tidaknya, atau mungkin ada saran, rekomendasi smartband atau smartwatch lainnya di harga yang sama, bisa tulis di kolom komentar. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Banyak sekali smartwatch terbaru di bulan ini ya. Wah, mantap banget. Thanks for watching, saya Freddy dan